perjalanan saya itu saya tuangkan di dalam itu. Yang di plastik itu. Oh, nanti yang pengen tahu tak ditaruh setelah ini. Pameran tinggal saya tentang itu. Itu 2009. menghakimi masa lalu dengan apa yang kita lihat. Kita nggak tahu rahasia masa depannya seperti apa. Dan beruntung sekali saat ini saya bersama seniman, benar-benar seniman internasional ya Pak. Enggak. Biasa. Pak Ugi Sugiarto. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan beruntungnya saya baru tahu ini bahwa Pak Ugi ini kelahiran Jambu Sari. Saya kelahiran Jambu Sari. Wah, ini malah saya kaget dan ini malah menarik sekali buat saya juga karena kebetulan satu desa. Baru tahu ya. Baru tahu. Jambu Sari sebelah mana Pak? Jambu Sari dulu pokoknya yang paling timur. Tetangganya Pak Sunar. Almarhum Pak Sunar. Iya. Nah, ini langsung aja lah Pak Ugi. Ya. Wah, banyak orang ini tahu lah Pak Ugi guys, benar-benar seni rupa ya Pak ya. Sejak kapan sih Pak jenengan itu merasa karir jenengan itu mulai ini loh, mulai sudah orang banyak tertarik? Ya, maksudnya dalam kan ada perjalanannya. Tentunya saya yang jelas saya itu senang dulu aja. Senang. Sejak kapan itu Pak? Dari sejak kecil. Dari sejak lahir mungkin ya. Jadi kalau dulu itu saya bisanya dan sukanya cuma gambar. Melukis, gambar lah dulu belum melukis kan masih kecil, paling gambar di tanah, gambar di mana, dan ya saya bisanya cuma itu. Anak-anak lain bisa main layangan, bisa main main-mainan umum anak-anak itu, saya nggak bisa. Saya bisanya cuma gambar, karena saking fokusnya saya. Tapi kan gini Pak, nek sebagai orang tua ya, nek melihat itu cah cilik kon sinau ora kon gambar banyak kadang orang tua kan masih kayak gitu ya. Nah, suruh sinau malah gawane gambar itu kan. Nah, saya mengalami perjalanan yang mungkin beda dengan anak-anak lain. Jadi begini, ketika saya sama orang tua saya yang di Gubong Sari itu Metengsari, jadi saya itu sejak kelas 3 SD sampai SMA saya itu diwajibkan menggambar. Oh, malah gitu. Sama wajib. Tapi dulu kan begini loh. Dulu kan yang namanya itu togel atau apa. Iya. Itu kan resmi kan kalau dulu kan. Maksudnya ya umum lah, semua orang ngurumus yang namanya nomor togel itu kan. Nah, itu kalau dulu kan belum ada percetakan, belum ada fotokopi. Dulu kan pakai stensil itu loh, yang ketik yang kalau sekolah kertas buram, kemudian ada soal itu kertas buram, nah ketik itu kan memperbanyaknya kan pakai kertas stensil itu. Nah saya karena siapsinya digambar kan, pakai pensil yang logam itu latihannya harus betul-betul seperti orang latihan jadi kalau terlalu keras sobek. Karena kertasnya kan tipis lah.
Tapi kalau terlalu ngambang nggak tepat, nggak membekas. Jadi harus betul-betul pas itu. Dan itu saya dilatih dari kelas 3 SD sampai bukan dilatih, Diwajibkan. Dipaksa. Sebelum bermain, pulang sekolah harus gambar dulu. Dan itu hampir setiap hari seperti itu. Tapi ada rewardnya, maksudnya nanti itu bakso, rewardnya. Tapi dulu saya merasa kadang saya merasa terpaksa gitu. Tapi kesininya saya baru merasa saya beruntung dulu karena dipaksa gitu. Bahkan dulu saya pernah ada pengalaman yang sangat unik ketika saya marah gitu. Jadi kalau dulu ada ramalan Siamsi itu, itu kan ada sio-sio ya. Sio itu kan 12, hebat 12. Iya. Saya pernah saking marahnya, saya pengen main, saya dipaksa harus bikin itu, marah banget. Karena saya ingin main yang saya harus gitu loh. Tapi saya dipaksa, oke nggak apa-apa. Saking marahnya dan tulis sionya sio tuyul. Tapi terlanjur dicetak, disebarkan, orang-orang pada marah. Yang nomor berapa? Keluar nomor 0. Itu kisah nyata saya dulu waktu saya masih kelas 3-4 SD. Berarti sejak kecil lucu. Tapi itu hikmahnya yaitu saya terlatih. Di samping saya senang, tapi saya juga terlatih. Kemudian saya juga senang buat topeng itu dari kertas, terus tak jualin, terus bikin layangan terus gambar-gambar itu. Saya nggak bisa main layangan, tapi saya buat layangan. Saya dari kecil seperti itu. Nah, ini kembali ke flashback ke usia saya balita. Saya itu dulu usia balita, saya paling suka melihat sang maestro Black Jambu, tari topeng jambu Pak Jainam. Itu membuat topeng. Saya nungguin. Saya masih kecil nungguin beliau membuat topeng, gambar. Nah, saya terinspirasi dari sejak kecil oleh Pak Jainam itu. Dan saya waktu itu sangat mengagumi karya Pak Jainam itu. Saya masih kecil tapi saya bisa menilai. Jadi kalau misalnya yang nari Pak siapa gitu ya, Pak A misalnya nari melek-melek gitu. Topengnya melek-melek itu mirip dengan Pak itu. Iya, itu memang gitu memang. Saya masih kecil seperti itu dan saya sangat terinspirasi dari beliau. Mungkin punya kuncinya gitu Pak dari baca nama jenengan. Saya nggak tahu. Karena tapi memang itu pengalaman saya. Itu sangat menginspirasi. Iya, memang topeng buatan bahasa itu mirip yang make gitu ya Pak. Dan itu memang nyata itu. Saya masih kecil sudah merasakan itu. Dan saya sangat terinspirasi sama beliau. Nah, sama gini Pak, sama guru sekolah gitu saat kecil terganggu nggak Pak? Suruh ngerjain PR, gambar atau gimana, tetap ngerjain? Enggak, kalau sekolah ya tetap sekolah. Tapi kadang juga kalau SMP itu guru tak gambar kertas. Teman-teman banyak yang tahu ya kalau saya suka gambar Pak Guru. Miniatur apa karikatur di kertas-kertas itu. Bahasa Inggris dulu kan di SMP ada yang pakai kertas, pakai nama itu kan. Kertas yang ini nama belakangnya tak gambarin. Itu enggak gitu. Terus apa ya? Pengalaman itu. Nah, tapi guru banyak yang mendukung. Jadi waktu saya SD saya kan pernah walaupun juara harapan tapi juara harapan nasional. Itu SD, saya SD kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6, saya lupa. Nah, itu Pak Slamet Sujati Winangun. Itu guru saya sangat mendukung saya. Tahu bakat saya, kemudian dia mendukung saya. Pokoknya kon gambar, terus nanti dikirim sama beliau yang ngurusin beliau. Waktu itu menterinya Pak Daud Yusuf itu. SD nasional. Nah, itu dulu. Jadi guru-guru saya sangat mendukung. Kemudian Pak Sugeng Pribadi tahu ya, seniman juga. Dia juga membuat satu sanggar. Saya masih SD, saya ikut juga. Itu juga yang membentuk saya juga.
karakter apa untuk jadi orang tua saya ya, terus Pak Kejainan itu terus orang tua saya Pak Kejainan, terus guru-guru saya, guru SD itu Pak Slamet Sujati, guru SMP Pak Sri Raharjo, Pak Sri Darsono, Pak Agung, itu sangat-sangat mendukung saya sangat terbentuk oleh beliau-beliau. Kemudian yang membuat galeri sanggar itu Pak Sugeng Pribadi. Kemudian waktu saya SMA kan saya pernah ke Jogja, itu di Sanggar Lukis Wahyu Utama. Berarti memang itu jenengan itu udah diarahkan ke ya. Tapi saya otodidak, saya nggak punya kesempatan untuk kuliah seni rupa. Ya karena satu dan lain hal lah, nggak perlu diceritakan. Yang namanya kondisi itu kan ya. Walaupun saya pengennya tetap ingin kuliah waktu itu, tapi keadaan yang tidak memungkinkan saya untuk kuliah. Nah, orang lihat saat sekarang sih kayaknya enak nih Pak. Orang tuh mandek banget. Seniman pelukis dari Wonosobo, Pak Uki siapa sih orang ngerti? Itu kejadian nggak sih Pak, ada orang terdekat tapi nggak suka dengan jenengan atau mungkin anak atau siapa gitu, kamu soal pelukis cari beda kan dulu waktu awal-awal belum karirnya belum itulah ya awal. Ya kita maklum lah dengan mereka ya, yang awam tentang hal itu ya. Tahunya kan misalnya bekerja ya langsung menghasilkan uang gitu kan. Di seni lukis apalagi hidup di daerah kan, ini gimana ya? Ya kan. Tapi nggak tahu saya itu, tapi saya tetap didukung kok. Banyak yang mendukung saya. Walaupun kadang ketika saya masuk ke lukisan yang ranah wacana atau konseptual, itu orang bilang konseptual wacana tapi ada yang bilang kontemporer. Tapi kalau saya mengistilahkan pokoknya apa karepe saya gitu loh. Saya ingin berbicara apa gitu. Nah itu memang butuh perjuangan. Nah itu waktu itu ya banyak orang yang ya payu. Nah itu gitu. Soalnya ya begini, kalau saya kan misalnya kalau saya melukis hanya untuk pesanan, hanya untuk istilahnya lukisan sing gampangane sempedol gitu ya. Betul. Saya merasa tertekan. Terus saya melihat kayak gitu tok itu rasanya piye gitu ya. Saya merasa tertekan itu aja. Ya makanya saya harus nekat gitu. Saya harus nekat. Karena saya pengen gitu. Saya harus move on istilahnya. Saya harus meninggalkan itu. Total saya. Berarti untuk sisi feedback sekali lah bro lah. Ya, itu gawe dulu gitu. Tapi saya nggak tahu. Tapi saya itu waktu itu yakin aja. Udah yakin pokoknya saya harus melukis apa yang ingin saya ekspresikan, apa yang ingin saya tuangkan itu aja. Nggak tahu. Waktu itu saya yakin aja, udah yakin. Itu sekitar tahun 2005 mungkin. Jadi ya mungkin kalau orang bilang terlambat gitu. Tapi saya nggak peduli karena keadaan masing-masing orang kan beda-beda, kondisi orang berbeda-beda, perjuangan masing-masing orang kan berbeda-beda, juga prosesnya juga berbeda-beda. Nah pokoknya saya harus nekat. Tahun 2005 kemudian saya ketemu Mas Agus Wuryanto. Beliau sangat berpengaruh dalam karir saya. Beliau yang selalu mengajak saya ke Yogyakarta bertemu dengan seniman-seniman. Kemudian saya juga belajar sama beliau tentang apa itu seni rupa. Kemudian sering diikutkan ke kompetisi, ke pameran-pameran. Nah, 2005
2005. Kemudian 2005 itu saya harus melukis apa yang ingin saya apa yang ingin saya ya. Kemudian ya itu. Kemudian tapi nggak disangka tahun 2007 saya mengikuti sebuah kompetisi sama subfinalis, dan itu saya merasa gimana ya, kaget sebenarnya. Itu kompetisi kelas apa namanya, kelas RT atau nasional? Kompetisi kelas nasional. Waktu itu saya masuk finalis saja saya sudah kok bisa ya? Saya merasa kayak nggak percaya gitu. Karena saya kan merasa orang desa, ya kan? Orang desa lah. Kan? Nah, itu masih di Wonosobo. Masih ke desa, orang sekolah kan, nggak sekolah. Kok bisa? Nah itu dari situ saya ternyata saya bisa. Tapi kan, ya. Nah. Ini sebelum situ nih Pak. Tapi kan lihat dari aktivitas pelukis lah, gambar, ngeronor ini gambar ini. Nek kita yang saya sendiri melihat bahwa saya nggak masuk ke dunia itu, dan saya lihat wah ini aku kalau modal orang bunga pun es gambar itu gitu. Nah, itu gimana tak? Kan seandainya ada saya bilang kayak gitu, gimana Pak? Kan apa yang kan hanya kita yang tahu. Artinya saya pernah nggak tahu ini saya dapat dari mana, atau saya pernah baca atau pernah dengar dari orang atau gimana, tapi terngiang juga bahwa orang sukses itu tahu jalan menuju sukses. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi sebenarnya orang maksudnya ya saya belum sukses. Artinya saya hanya mengutip kata-kata itu, bahwa hanya dialah yang tahu jalan menuju sana. Itu kadang kan orang melihat orang lain kok tidak seperti apa yang saya pikirkan gitu kan. Kok dia seperti itu? Karena dia sendiri yang tahu, yang tahu itu dia sendiri. Orang lain yang menilai. Jadi dia tahu. Kadang kalau enggak, tapi kadang juga orang lain ada yang tahu. Oh, ini makanya saya bilang tadi seperti Mas Agus Suryanto atau guru-guru saya dulu ini, dia tahu. Oh, ini begini, berarti harus saya arahkan ke sana. Tuh. Nah, apa? Karyanya jenengan sing paling berkenan itu tentang apa Pak? Dan dibuat kapan? Itu waktu saya pameran tunggal di Jakarta tahun 2009. Itu saya berbicara tentang pengalaman hidup saya. Dituangkan dalam gambar itu. Ya, lukisan yang plastik itu. Oh, itu perjalanan hidup atau apa itu? Ya, banyak hal tentang yang saya alami gitu. Banyak hal, misalnya ketika saya masih kecil, kemudian saya besar gitu, dewasa gitu lah. Pokoknya apa ya, perjalanan saya itu saya tuangkan di dalam itu. Yang di plastik itu. Oh, nanti pengen tahu tak ditaruh setelah ini. Pameran tinggal saya tentang itu. Itu 2009. Itu mungkin lukisan yang berkesan banget gitu. Ya kalau semua lukisan bagi saya semuanya berkesan, karena saya melukisnya untuk setiap satu karya itu saya harus betul-betul serius gitu, harus totalitas dalam satu karya itu. Jadi semua karya bagi saya berkesan semua gitu. Karena setiap karya tidak asal-asalan, maksudnya tiap karya saya harus serius, saya mau ngapain di dalam karya ini. Udah berapa banyak karyanya? Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Berarti punya galeri sendiri gitu? Belum. Enggak. Terus itu lukisannya ditaruh di kan banyak. Jadi ada yang koleksi. Ada yang koleksi.
pesanan atau enggak. Paling mahal berapa? Jadi saya enggak nerima pesanan yang karepe mereka pure karepe mereka saya selama ini loh ya, enggak. Maksudnya kalau mereka pesan, istilahnya pesan itu tetap di situ saya ada ciri khas saya gitu. Ya. Setiap lukisan itu ya, misalnya pesan, tapi tetap ada kemauan saya di situ. Jadi enggak saya manut misalnya yuk gambar foto foto iki, karena pernah juga pesanan atau commission lah, orang nyebut commission work, pekerjaan pesanan ya istilahnya commission work. Itu pernah ada keluarga dokter dari Tangerang, namanya Dokter Dedi Najwati. Dia punya baru bangun rumah, kemudian baru masuk rumah baru ya, terus bikin lukisan keluarga besar, itu 4 meter lukisan keluarga. Terus dia cari pelukis, ketemu saya, terus dia bilang saya mau dilukisin keluarga, foto keluarga 2 orang tua, 2 anak. Terus saya bilang, saya nggak mau kalau foto keluarga yang biasa saja. Saya nggak mau. Jadi harus bilang mandi lumpur. Mandi lumpur. Edian, ya mau nggak? Mau apa nggak? Ya wes mau. Kayaknya menarik. Mau. Kliennya disuruh gitu. Iya. Beliau bilang, wah gila, tapi asik. Ya itu udah gitu. Jadi kerjain dulu. Maksudnya saya pesen, saya nggak mau pesen boleh, cuman kalau tidak ada saya ada ciri khas saya gitu loh. apa yang saya mau gitu loh. Ya boleh. Maju lumpur semua itu. Parah tuh. Apa harus ide gila? Iya. Makanya saya sering ngomong ke teman-teman, pokoknya itu diwanikan. Berani gila. Aslinya dalam gila tanda kutip ya. Ya dalam apapun lah, dalam profesi masing-masing. Kita harus gila. Jangan biasa-biasa saja. Luar biasa. Ya, pokoknya sesuatu yang luar biasa tidak bisa dicapai dengan yang biasa-biasa saja. Ya, sesuatu yang luar biasa ya jalannya harus luar biasa. Nggak bisa dengan yang biasa-biasa saja. Ya. Benar itu. Jadi pengen yang luar biasa atau yang biasa-biasa saja ya monggo gitu. Pilihan. Orang nggak bisa maksa. Pilihan. Nah, karya paling mahal bro. Nilai karya yang sudah pernah. Nggak etis kalau saya sebutkan. Nggak etis. Tapi kalau di Google itu ada mungkin di Google ada mungkin loh ya. Karena saya juga nggak terlalu ya, tapi nanti dikatakan munafik kan. Tapi memang kita nggak membicarakan ke sana. Karena bagi saya laku berapa lukisan, maksudnya dalam nominal berapa itu juga salah satu bentuk, salah satu wujud dari apresiasi, sebuah apresiasi. Jadi sebuah apresiasi wujudnya ya itu untuk menominal. Karena kadang kita juga nggak tahu, misalnya seniman kok kadang tak bingung kok regom lukisan piro bingung. Nanti kalau sudah terbentuk mereka sudah tahu maksudnya kalau ini sekian, mereka bisa ngira-ngira gitu ya. Walaupun secara profesional tetap harus ada kita menentukan berapa. Kalau kita pameran dengan pihak-pihak kedua itu
mereka pasti kan ada MOU, ada MOU. Di situ juga ada tercantum harga lukisan. Secara profesional seperti itu. Nah, teman-teman pengen lihat karyanya Pak Uki bisa di mana nih Pak? Di Google di mana? IG kan ada IG namanya ugy.sugiarto.art. Itu di IG ada. Oke, siap. Dan teman-teman lihat aja dan nilai fantastisnya berapa silakan. Katanya nggak etis. Oh, monggo. Minum ngopi dulu nih. Ini kopi dari Bismo ya. Nah, luar negeri selain Indonesia nih Pak, sing banyak apa ya, tertarik dengan karyanya jenengan? Ya, saya tidak begitu tahu. Cuman yang saya tahu itu di Inggris ada ya, kolektor Inggris, Belanda, Taiwan, kolektor yang saya tahu. Pameran juga kesana-sana ya Pak? Ya, yang pernah di Beijing International Art Biennale itu saya 2 kali, 2015 sama 2017. Itu juga bagi saya sesuatu yang luar biasa karena seleksinya ketat dan diikuti oleh sekitar 200 negara, 200 negara, ratusan seniman. Kemudian dari Indonesia pun juga seleksinya ketat, sangat ketat seleksinya. Dan saya 2 kali bisa lolos. Bagi saya sesuatu yang mantap, ya, benar-benar luar biasa itu Pak. Saya ya nggak menyangka aja ngomong deso orang sekolah sendiri, orang sekolah deso. Kuncinya apa sih Pak? Jadi Pak bisa ya gini lah. Kembali saya ini wong desa wong sapa ya punya capaian sana sini kok kayaknya gimana gitu. Nah, sampai kan sudah mencapai ke titik-titik teman-teman. Saya nggak tahu maksudnya saya bisa sampai ke sana saya nggak tahu. Yang pokoknya atau link orang dalam tadi. Enggak. Saya juga nggak tahu. Tapi saya pokoknya harus berkarya secara total gitu aja. Iya, karena karya itu kan juga berbicara. Karya itu bisa berbicara. Dan kemudian kita harus juga membangun diri kita juga. Bagaimana berhubungan dengan orang lain itu penting juga. Bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Karena seniman nggak bisa yang namanya seniman berdiri sendiri, nggak bisa. Tetap ada faktor-faktor pendukung, banyak orang-orang yang mendukung kita. Rencana mah lukis sampai kapan itu? Nggak ada pensiunnya, namanya nggak ada pensiunnya. Semampunya, nggak ada kata pensiun. Atau mungkin Pak, ada ide-ide gila lagi apa gitu. Nah itu sambil berjalan gitu. Mungkin udah ada kepikiran juga ini besok ya dilihat hasilnya gitu. Ya terus berproses terus. Tidak ada henti. Harus proses kreatif itu harus terus. Kita jangan berhenti di situ. Kita jangan merasa puas dengan penyampaian itu. Terus soal hasil serahkan padanya. Prinsipnya itu aja, kuncinya cuma itu, kita totalnya sampai kalau mau misalnya madu lumpur sakmung keren tapi kemarin foto sakmung ya. Cuman nanti hasil akhir serahkan kepada itu, kuncinya itu serahkan kepada Allah. Jadi kita nggak kecewa, nggak pernah kecewa. Kita sudah kerja keras, nggak udah berhasil, tapi kan kita selalu berpasrah kepada Allah. Kita nggak pernah kecewa. Ya kan? Nek sing paling berkesan
apa Pak ini? Apa momen di mana gitu? Banyak yang sangat berkesan itu banyak sekali. Momen pertama saya yang waktu pertama pameran di Bendara Budaya tahun berapa ya, tahun 2007 ya, itu yang yang di apa istilahnya sama Mas Agus Suryanto itu, Yeah. beliau yang membuat satu pamerannya beliau. Nah itu saya nggak kira kalau lukisan saya bisa disukai oleh publik. Kan ke Jogja, bayangan orang kan gini dulu ya, apalagi orang-orang otodidak seperti saya, orang desa, pengkampung. Bayangan kalau ke sana itu bayangannya kan mesti depannya siapa sana kan barometer seni, Ya. barometer banyak orang-orang top dan banyak orang-orang yang menginspirasi saya seperti Mas Mbah Widarso, Mas Nasirun, seniman-seniman besar. Tapi mereka baik-baik semua, benar. Tapi mereka baik-baik semua. Sehingga ya ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Gitu. Kita jadi tambah yakin menjadi seniman, tambah yakin. Kita nggak minder lagi kalau kita ngomong di sekolah itu nggak minder lagi. Ternyata bisa. Ya, yakin ternyata bisa. Dan itu alhamdulillah dulu saya kan itu pameran bersama 7 karya saya sold out dan saya nggak tahu. Wow. Saya nggak tahu. Jadi padahal belum dibuka. Di sini masih acara pembukaan. Tapi begitu pintu dibuka, lukisan saya udah laku semua sold out. Wow. Dan itu saya nggak ngira. Berarti saya diterima oleh publik. Gitu. Tapi tetap itu juga bukan saya berdiri sendiri sebagai seniman, tetap faktor-faktor pendukungnya seperti Mas Agus Suryanto itu tadi yang membawa kita sampai ke sana. Nah, teman-teman nggak tahu Pak Agus Suryanto kemarin sempat ulas dengan saya juga. Ya. Dia bedah buku sejarah tentang tari topeng Wonosobo. Itu nanti bisa dicek aja. Itu Pak Agus Suryanto di sana. Terus satu nanya nih Pak, melihat teman-teman seniman di Wonosobo ini gimana tanggapan? Jenengan kan putra daerah Wonosobo nih Pak. Mungkin kan ya tetap tahu lah perkembangan keluar masuk Wonosobo ini gimana nih, atau teman-teman dari Wah, Wonosobo itu secara skill luar biasa. Karyanya bagus-bagus. Udah, karyanya bagus-bagus. Ya, dan mereka kelihatannya semangat kan, semangat. Besok aja ada acara melukis on the spot, kemudian sering mengadakan pameran, artinya semangatnya bagus loh. Kalau dilihat dari teman-teman pelukis Wonosobo nih Pak, penilaian jenengan yang sudah tahu lukisan macam-macam lukisan lah sampai ke sana-sana sampai ke itu, mungkin nggak teman-teman ini nanti karya-karyanya wah ini bisa nih ke ranah lebih baik? Sangat mungkin. Yang penting yakin, nggak usah minder, yakin. Kemudian juga harus banyak diskusi, banyak membaca, kemudian harus sering melihat juga, tidak hanya di lokal, cuman sering lihat karya-karya di pameran-pameran di Jogja atau di Jakarta. Ya, tetap yakin ya, karyanya teman-teman Wonosobo ini bisa disaingkan dengan mereka. Dan buktinya juga banyak yang sudah muncul kan, seperti Awi Ibaneswa, Irawan, Aji Dharma, siapa, Bovil. Itu sebenarnya mereka kan sudah punya nama. Mungkin karena nggak tahu, mungkin karena pandemi ini atau apa, sepertinya kurang aktif berpameran. Tapi mungkin besok ada ya, mungkin.
ya mereka seniman hebat, seniman supaya, dan saya suka melihat mereka aktif gitu di pameran saya terakhir melihat mereka pameran di Limanjawi, di Borobudur, di Nel Semarang, bagus luar biasa. Iya, semua hal. Saya itu dulu terinspirasi waktu saya di Pangandaran sekitar tahun 1993-an ya. 1993-94 lah sekitar itu. Di Pangandaran itu pernah ada festival layang-layang internasional. Jurinya itu dari mana itu saya lupa, dari Swiss atau dari mana, pokoknya orang Eropa. Dan beliau itu hanya menekuni layangan. Menekuni layangan. Tapi karena betul-betul di total kan beliau cinta dengan layangan, ya akhirnya Mas bisa ternyata bisa untuk masa depan juga kan, maksudnya bisa menghasilkan. Iya, kemudian kan ada juga itu yang dari kecil sukanya main api sampai kebakaran, sampai dimarahin orang tuanya, terus dia menjadi yang di Amerika itu kan stuntman tentang membuat api-api. Ya kan, pokoknya saya pikir segala sesuatu, tapi kemudian yang dilarikan ke hal positif. Tentunya tetap kali potensinya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terus berkarir dan nanti teman-teman dibagi ilmunya, Pak. Next time semoga kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi. Semoga channel dengan juga semakin membahana.